Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap berjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, video kali ini kami akan memberikan informasi terkait dengan penyebab mengapa bantuan PKH atau dana PKH di tahap 1 saat ini banyak yang berkurang. Menurut informasi dari KPM yang bertanya-tanya, baik itu KPM kami sendiri dan juga beberapa KPM di wilayah lain yang bertanya mengapa begitu banyaknya KPM yang dulunya menerima lebih dan saat ini bantuan PKH-nya itu berkurang, bahkan tidak sesuai dengan komponennya. Nah, karena itu di sini kami akan membantu memberikan beberapa penyebab dan informasi sampai mengapa terjadinya saldo yang kurang di pencairan PKH tahap yang pertama ini. Namun sebelumnya, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, silakan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp lainnya. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, langsung saja bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung melanjutkan informasinya. Nah Sobat Sosial, saat ini pertanggal 23 Februari pencairan PKH di tahap yang pertama masih terus berlangsung dan terus dicairkan kepada seluruh keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dan saat ini Bank BRI dan juga Bank BNI masih dalam proses tahap pencairan. Namun masih banyaknya KPM di wilayah kami dan juga di wilayah daerah yang lain, katanya bantuan PKH di tahap 1 saat ini malah makin banyak yang berkurang, tidak pada tahun yang sebelumnya. Nah, karena itu di sini kami akan membantu memberikan beberapa referensi informasi terkait dengan penyebab terjadinya bantuan PKH yang berkurang dan tidak sesuai dengan komponen PKH-nya masing-masing. Nah, penyebab yang pertama bahwa data KPM atau data komponen ART, dalam hal ini anggota rumah tangga, itu belum masuk di dalam kartu keluarga. Karena itu solusinya adalah memastikan data KPM atau komponen anggota rumah tangganya itu bisa masuk di dalam kartu keluarga. Jika belum masuk, silakan langsung mengurus pada Dinas Dukcapil ya, untuk Dinas Kependudukan. Karena itu yang menjadi salah satu penyebab bantuan PKH itu berkurang dan tidak sesuai dengan komponennya. Selanjutnya, untuk penyebab yang kedua adalah data komponen atau data anggota rumah tangga itu belum padan dengan data yang ada di Dukcapil. Artinya data yang berada di dalam DTKS dengan data yang ada di Dukcapil itu belum sinkron ya. Misalnya penulisan nama yang salah misalnya, atau nik yang tidak sesuai misalnya, atau tempat tanggal lahirnya. Karena itu walaupun data pengurusnya sudah padan dengan data Dukcapil, jika misalnya data komponen anggota rumah tangganya itu belum padan dengan data Dukcapil, dalam hal ini belum dilakukan perbaikan, dalam hal ini nama, nik, dan tempat tanggal lahir, sehingga itu menjadi salah satu penyebab bantuan PKH-nya berkurang. Karena itu pastikan data komponen anggota rumah tangga sudah masuk dalam DTKS dan padan dengan data yang ada pada data yang ada di Dukcapil. Selanjutnya, penyebab yang ketiga, data komponen anggota rumah tangga untuk anak usia sekolah, nama atau niknya itu tidak terdaftar di dalam data Dapodik
atau simpatika. Jika hal ini terjadi, maka bantuannya juga akan ditangguhkan, karena ini yang menjadi salah satu penyebab datanya itu tidak terbaca dan tidak padan dengan data DTKS. Karena itu, bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah, jika misalnya bantuannya tidak cair atau bantuan PKH-nya di tahap 1 ini tidak cair, itu artinya NIK anak tersebut itu tidak sinkron atau tidak terinput di data Dapodik maupun simpatika, sehingga menyebabkan data anaknya tidak terbaca dan tidak padan di DTKS. Juga termasuk apabila misalnya anaknya baru punya KTP tetapi nomor NIK-nya belum di-online-kan di data yang ada di Dukcapil, sehingga itulah yang menjadi penyebab data NIK si anak tidak terdaftar secara nasional, dalam hal ini secara online. Nah, karena itu jika misalnya ada anak atau komponen anggota rumah tangganya yang baru membuat KTP, maka segeralah lakukan online atau aktivasikan ke Dukcapil supaya bisa terinput dan juga bisa padan dengan data yang ada di DTKS. Yang kedua, apabila misalnya anaknya tidak terdaftar sebagai peserta didik, dalam hal ini nama dan NIK-nya, bisa melakukan konsultasi dengan pihak sekolah menanyakan apakah NIK-nya terinput di data Dapodik yang dikelola Kemendikbud atau terinput tidak di data simpatika yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi sekali lagi, pastikan kepada pihak sekolah menanyakan NIK dan namanya itu sudah terinput di data Dapodik atau data simpatika. Nah, sobat sosial, itulah beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya bantuan PKH tahap 1 berkurang dan juga solusi yang harus dilakukan oleh keluarga penerima manfaat. Dan untuk tambahan informasi, walaupun misalnya data KPM telah dimutahirkan oleh pendamping PKH pada tahun kemarin, belum tentu itu akan langsung sesuai dengan komponennya, karena saat ini pendamping belum bisa melakukan pemutakhiran data baik lewat EPKH maupun lewat 6NG. Karena pemutakhiran dilakukan secara manual, karena menggunakan sistem pun masih bermasalah, apalagi pemutakhiran secara manual. Karena itu mohon dimaklumi dan tetap bersyukur karena bantuan PKH-nya saat ini masih bisa cair, walaupun besaran bantuannya saat ini belum sesuai dengan komponen PKH-nya masing-masing. Nah, sobat sosial, inilah informasi yang bisa kami berikan saat ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.